Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, segala langkah yang kita ambil hari ini, setiap kebijakan yang kita putuskan di istana ini, dan setiap arah yang kita tuju sebagai bangsa, semuanya bermuara pada satu landasan utama, konstitusi. Saya berdiri di sini bukan sekadar sebagai pemegang mandat, melainkan sebagai hamba hukum. Jika para hakim agung, jika otoritas hukum tertinggi kita sudah memberikan fatwa dan membenarkan langkah-langkah kita, maka tidak ada lagi keraguan dalam hati saya. Sebagai presiden, saya telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan di hadapan seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan sekadar rangkaian kata dalam upacara formal. Sumpah itu adalah beban moral yang sangat berat. Saya disumpah untuk menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu pun pasal yang boleh kita abaikan. Tidak ada satu pun peraturan yang boleh kita langgar demi kepentingan pribadi atau golongan. Hukum di negeri ini harus menjadi panglima. Kita ingin menciptakan sistem hukum yang kuat, yang tidak pandang bulu. Siapapun yang mencoba bermain-main dengan hukum, siapapun yang merasa dirinya berada di atas hukum, saya ingatkan, patuhilah hukum demi kepentingan kita bersama. Dengan yudikatif yang kuat, dengan polisi yang bekerja profesional, dengan dukungan TNI dan kejaksaan, kita akan menertibkan negara ini. Indonesia hanya bisa berhasil jika sistem hukumnya bersih dan berwibawa. Bagian 2, keadilan bagi abdi negara, ASN, TNI, dan Polri. Mari kita bicara tentang keadilan bagi mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik. Selama bertahun-tahun kita mendengar keluh kesah para aparatur sipil negara, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kita melihat data bahwa kenaikan gaji mereka tidak sebanding dengan laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Bayangkan, sudah bertahun-tahun gaji mereka stuck, sementara harga beras naik, biaya transportasi naik, dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka melonjak. Penyesuaian gaji bukan sekadar janji politik, ini adalah rasionalitas ekonomi. Kita melihat perbandingan sejarah. Di era kepemimpinan sebelumnya ada kenaikan yang signifikan dan rutin. Namun dalam beberapa tahun terakhir frekuensi itu menurun drastis. Oleh karena itu hari ini saya sampaikan pemerintah mengambil keputusan besar. Kita menaikkan tunjangan dan gaji bagi mereka yang paling junior hingga mencapai angka yang signifikan, bahkan hingga 280% untuk level tertentu. Mengapa? Karena kita ingin mereka bekerja dengan tenang. Kita tidak ingin memanjakan mereka, tetapi kita ingin memberikan hak yang layak agar mereka tidak tergoda untuk melakukan praktik-praktik tidak terpuji. Lebih baik uang negara digunakan secara transparan untuk menyejahterakan rakyat dan abdi negara daripada uang itu dicuri oleh makhluk-makhluk yang tidak jelas, para koruptor yang menghisap darah bangsa ini. Saya sudah berkali-kali memberikan peringatan. Mungkin suara saya dianggap angin lalu, tapi sebentar lagi dengan sistem penegakan hukum yang kuat, kita akan buktikan bahwa masa-masa pencurian uang rakyat harus berakhir. Bagian 3, melindungi keringat pekerja dan dana pensiun keadilan juga harus hadir bagi para pensiunan dan pekerja BUMN. Saya mendengar jeritan hati para karyawan yang dana pensiunnya dikorupsi. Ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Dana pensiun itu bukan uang perusahaan, bukan uang APBN yang diberikan cuma-cuma. Itu adalah potongan upah, itu adalah tetesan keringat setiap bulan yang mereka sisihkan selama puluhan tahun bekerja demi hari tua yang tenang. Bagaimana mungkin ketika aset sitaan dari kasus korupsi seperti Jiwasraya atau Asabri sudah diputuskan oleh pengadilan, uangnya justru tidak langsung kembali kepada para pekerja? Mengapa negara harus selalu memberikan penyertaan modal negara, PMN baru yang membebani pajak rakyat, sementara uang yang dikorupsi itu ada di depan mata dalam bentuk aset sitaan? Instruksi saya jelas, cari solusi agar aset-aset tersebut dikembalikan untuk melunasi hak-hak pensiun. Jangan biarkan mereka yang sudah mengabdi, yang sudah bekerja keras hingga masa senjanya harus terlunta-lunta karena uangnya dimakan oleh para koruptor. Kita harus membangun konstruksi hukum yang lebih terang agar hak-hak rakyat tidak terzalimi. Mengambil hak orang yang bekerja adalah dosa besar. Zalim kamu kalau makan duit seperti itu. Bagian Anifi, Revolusi Pendidikan dan Teknologi
Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tapi juga oleh kualitas manusia. Saya bertekad melakukan intervensi total pada sistem pendidikan kita. Dari sekolah dasar hingga menengah, dari sekolah negeri hingga pesantren, kita akan masuk dengan kekuatan teknologi, kita akan mempercepat penyampaian materi pelajaran ke seluruh pelosok negeri. Tidak boleh ada lagi kesenjangan kualitas antara anak yang sekolah di Jakarta dengan anak yang sekolah di pedalaman Papua atau pelosok Sumatera. Dengan teknologi, kita melakukan lompatan kuantum. Kita ingin anak-anak kita memiliki kemampuan akademis yang bersaing di tingkat global. Bagian V, kedaulatan ekonomi, dan penghapusan hutang rakyat. Saudara-saudara, ekonomi kita harus berpihak pada yang lemah. Saya berterima kasih kepada tim ekonomi yang telah menyusun kebijakan pro rakyat. Salah satunya adalah penghapusan hutang bagi para petani dan nelayan. Banyak dari mereka yang terlilit hutang selama belasan tahun karena faktor alam atau kegagalan sistemik yang bukan kesalahan mereka. Kita bebaskan mereka agar mereka bisa berproduksi kembali, agar mereka bisa bernapas kembali. Selain itu, kita harus menegakkan kedaulatan moneter. Saya akan mewajibkan seluruh perusahaan yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank pemerintah untuk menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank-bank dalam negeri. Ini sangat logis dan masuk akal. Anda berusaha di tanah Indonesia menggunakan dana yang bersumber dari simpanan rakyat Indonesia, maka hasil usahanya pun harus diputar di dalam sistem perbankan Indonesia. Kebijakan ini akan segera kita berlakukan dalam waktu dekat. Bagian V, ketegasan dalam tata kelola lahan dan sumber daya. Kepada para pengusaha di sektor pertanahan dan kehutanan, dengarkan ini baik-baik. Saya sudah menginstruksikan Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk bertindak tegas. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun. Bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, yang merambah hutan lindung tanpa izin, atau yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya meski sudah diberi peringatan berkali-kali, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya. Kami akan mencabut izin Anda dan menguasai kembali lahan tersebut untuk kepentingan negara dan rakyat. Hutan kita adalah paru-paru dunia dan kekayaan masa depan anak cucu kita. Tidak boleh ada lagi penjarahan atas nama investasi yang serakah. Bagian sepun. Pembangunan sebagai estafet peradaban terakhir, saya ingin kita semua memiliki cara pandang yang benar dalam bernegara. Pembangunan sebuah bangsa bukanlah lari sprint 100 meter, melainkan sebuah long march, perjalanan jauh yang sangat panjang. Baru-baru ini saya meresmikan 37 proyek strategis ketenaga listrikan. Ini adalah pencapaian besar, sebagian besar adalah energi bersih dan terbarukan. Namun, saya jujur katakan, ini bukan hanya hasil kerja saya. Saya baru menjabat dalam waktu singkat, sementara proyek ini sudah dimulai bertahun-tahun lalu. Bahkan ada yang sejak 5 hingga 10 tahun yang lalu. Inilah etika bernegara yang harus kita pupuk. Kita harus menghormati para pendahulu. Apa yang dirintis oleh Bung Karno, apa yang diteruskan oleh Pak Harto, apa yang dibangun oleh Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, semuanya adalah satu rangkaian estafet yang tidak terputus. Kita sampai di titik ini karena ada orang-orang sebelum kita yang telah berkeringat. Saya sangat optimis dengan persatuan, dengan hukum yang kuat, dengan keberanian untuk membela hak rakyat kecil, Indonesia akan berhasil. Kita akan mencapai cita-cita kita menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara. Mari kita bekerja, mari kita tertibkan negara ini, dan mari kita jemput kemenangan masa depan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pengembangan naskah, roadmap menuju 3.000 kata. Naskah di atas adalah ringkasan padat sekitar 1.200 kata yang merangkum inti dari transkrip Anda. Untuk mencapai 3.000 kata, Anda dapat mengembangkan bagian-bagian berikut. Ekspansi bagian hukum 500 kata, tambahkan detail mengenai reformasi birokrasi di pengadilan, digitalisasi sistem hukum, dan perlindungan saksi pelapor korupsi, whistleblower. Ekspansi bagian ASN TNI Polri 500 kata, masukkan ilustrasi nyata mengenai beban hidup prajurit di perbatasan Papua dibandingkan dengan biaya hidup di kota besar untuk memperkuat argumen jangan melihat dari kacamata Jakarta. Ekspansi bagian BUMN dan dana pensiun 400 kata,
Tambahkan narasi tentang moral hazard di perusahaan plat merah dan bagaimana pengawasan BPK harus diperketat. Ekspansi bagian energi dan lingkungan, 400 kata. Jelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis energi terbarukan, geotermal, surya, hidro yang diresmikan dan dampaknya terhadap pengurangan emisi karbon dunia. Tentu, mari kita kembangkan naskah tersebut dengan mendalami pilar-pilar utama yang telah disebutkan. Bagian ini akan memperluas narasi secara mendalam untuk mencapai bobot dan detail yang diperlukan dalam sebuah visi besar 3.000 kata. Bagian Pecho membedah realitas ketimpangan. Indonesia bukan hanya Jakarta. Saudara-saudara, seringkali kebijakan kita di pusat terlalu Jakarta sentris. Kita melihat angka-angka di atas kertas, kita melihat gedung-gedung tinggi, lalu kita merasa Indonesia sudah sejahtera. Namun, saya minta kepada seluruh jajaran menteri dan anggota dewan, lepaskan kacamata Jakarta Anda. Coba kita lihat prajurit TNI kita yang berjaga di perbatasan Papua. Mereka yang menjaga kedaulatan di tengah hutan, jauh dari keluarga, dengan akses logistik yang sulit. Coba lihat anggota Polri yang bertugas di pelosok Sumatera atau pulau-pulau terluar. Harga barang di sana tidak sama dengan di Pulau Jawa. Biaya hidup mereka melambung tinggi akibat rantai distribusi yang panjang. Inilah alasan mengapa kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8% atau bahkan kebijakan kenaikan fantastis bagi level junior yang saya putuskan adalah sebuah keharusan moral. Kita tidak bisa menuntut profesionalisme tanpa memberikan kesejahteraan yang layak. Kesenjangan daya beli ini adalah ancaman bagi integritas. Jika negara tidak mampu menjamin isi piring nasi para pengabdinya, maka lubang korupsi akan selalu terbuka. Kita harus menutup lubang itu dengan keadilan gaji, baru kemudian kita hantam dengan pedang hukum yang tajam bagi mereka yang masih berani berkhianat. Bagian 6, kedaulatan digital dan transformasi pesantren. Kita berbicara tentang teknologi, tapi jangan sampai teknologi hanya menjadi milik masyarakat kota. Saya ingin melakukan intervensi hingga ke akar rumput. Sekolah-sekolah yang dibina oleh pesantren, yang selama ini sering dianaktirikan dalam akses teknologi, harus menjadi prioritas. Pesantren adalah benteng moral bangsa. Jika kita mengawinkan nilai-nilai moralitas pesantren dengan kecanggihan teknologi digital, Indonesia akan memiliki generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter. Kita akan mengirimkan infrastruktur internet, menyediakan perangkat belajar digital, dan melatih para santri agar mampu menguasai kecerdasan buatan, artificial intelligence, tanpa meninggalkan nilai luhur mereka. Ini adalah percepatan. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional yang memakan waktu puluhan tahun. Dunia bergerak dalam hitungan detik. Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, anak-anak kita akan menjadi penonton di tanah airnya sendiri, kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang menguasai teknologi. Bagian X, pembersihan BUMN dan etika pengelolaan dana publik. Mari kita bicara lebih dalam mengenai kasus-kasus yang menyakiti hati rakyat seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri. Fenomena ini adalah puncak gunung es dari pengelolaan dana publik yang ugal-ugalan. Saya katakan sekali lagi, uang yang ada di dana pensiun itu bukan milik negara dalam arti bebas, digunakan untuk investasi berisiko tinggi demi bonus para direksi. Itu adalah hak karyawan. Saya tidak akan mentoleransi lagi praktik di mana aset hasil korupsi disita oleh negara dan masuk ke kas negara sebagai PNBP, sementara nasabah dan pensiunannya menangis tidak bisa membeli obat. Konstruksi hukum kita harus dirubah. Hasil sitaan tindak pidana korupsi yang sumber dananya berasal dari masyarakat atau pekerja harus diprioritaskan untuk pemulihan kerugian korban, bukan hanya untuk mempercantik laporan keuangan negara. Kepada para pengelola BUMN, jangan lagi ada mentalitas asal atasan senang. Jangan lagi ada kebohongan dalam laporan keuangan. Saya tahu banyak dari kalian yang ditekan untuk memanipulasi data demi citra. Mulai hari ini, kejujuran adalah mata uang tertinggi. Lebih baik kita mengakui kekurangan dan memperbaikinya bersama, daripada memoles borok yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan ekonomi nasional. Bagian 16,
kemandirian ekonomi melalui hilirisasi dan penertiban lahan. Kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai selama kita hanya menjadi bangsa pengekspor bahan mentah. Kita sudah memulai jalan hilirisasi dan kita akan teruskan dengan lebih agresif. Namun hilirisasi harus sejalan dengan kepatuhan hukum. Saya mendapatkan laporan mengenai ribuan hektar lahan hutan lindung yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi. Mereka mengambil kekayaan alam kita, merusak ekosistem, tapi tidak membayar pajak dengan benar. Saya sudah berikan instruksi kepada Jaksa Agung dan Kapolri, cek satu persatu izin mereka. Jika terbukti melanggar, jangan ragu. Cabut izinnya, ambil alih lahannya, serahkan kembali kepada rakyat dalam bentuk perhutanan sosial atau kelola melalui BUMN yang bersih. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah atau mafia hutan. Kita butuh investasi, benar. Kita butuh pengusaha, benar. Tapi kita butuh pengusaha yang patriotik, yang patuh pada aturan, dan yang memiliki kesadaran bahwa kekayaan alam Indonesia adalah amanah untuk seluruh rakyat, bukan untuk segelintir elit yang rakus. Bagian 12, energi baru terbarukan dan kemandirian energi peresmian. 37 proyek strategis ketenaga listrikan yang baru-baru ini kita lakukan adalah bukti bahwa kita sedang bertransisi. Kita memiliki kekayaan geotermal terbesar di dunia. Kita memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Kita memiliki arus laut dan angin. Membangun pembangkit listrik energi bersih adalah investasi masa depan. Kita ingin anak cucu kita menghirup udara yang bersih. Kita ingin industri kita dijalankan dengan energi yang murah dan berkelanjutan. Namun pembangunan ini adalah lari estafet. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan sebelumnya yang telah meletakkan batu pertama. Tugas saya adalah memastikan proyek ini tuntas dan manfaatnya sampai ke rumah-rumah rakyat di desa terpencil. Inilah alur bernegara yang sehat. Tidak perlu ada kebencian kepada masa lalu. Setiap presiden telah menyumbangkan batu bata untuk membangun rumah besar bernama Indonesia. Kita hanya perlu terus menyusunnya hingga menjadi bangunan yang kokoh dan megah. Langkah pengembangan berikutnya, bagian ini telah menambah sekitar 100.200 kata lagi. Untuk menyempurnakan hingga benar-benar mencapai 3.000 kata, saya bisa menambahkan bagian khusus mengenai strategi diplomasi internasional. Bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah ketegangan global agar ekonomi domestik tetap stabil. Ketahanan pangan, detail mengenai program food estate yang disempurnakan dan perlindungan terhadap petani kecil. Reformasi birokrasi, langkah konkret menghapus tumpang tindih regulasi, deregulasi untuk mempermudah UMKM.